Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan laporan hasil audit sistem informasi, audit tata kelola TI sistem informasi manajemen terintegrasi ERP dari LKTek. Ya, mungkin LKTek di sini yaitu sistem yang sudah dibangun oleh rekan kita ya, dari Bapak Mursanto. Dia sebagai bahan skripsi. Mungkin untuk anggota di sini ada 5. Yang pertama terdiri dari Catur Yuda, selanjutnya ada Mursanto, dan yang ketiga ada saya sendiri, Hafid Robi Asifa. Selanjutnya ada Mbak Imas Wulansari, dan yang terakhir ada Mbak Sarah Nurlianah. Oke, baik, mungkin selanjutnya kita coba ke next page ya. Nah, baik, di sini kita bisa lihat analisis kapabilitas tata kelola TI dan keamanan ERP. Laporan evaluasi indeks kematangan sistem ERP. Ya, mungkin kalau ada yang belum tahu, ERP itu yaitu Enterprise Resource Planning ya. Mungkin di sini kita bisa lihat indeks-indeksnya. Di sini ada indeks kematangan saat ini. Nah, untuk indeks kematangan saat ini yaitu ada di 32% untuk sistem ERP yang sudah dibangun ya. Terus selanjutnya untuk target strategis yaitu ada di target di level 3 ya, ada di establish proses. Di sini kita ada fokus audit ya. Fokus auditnya yaitu antara lain ada modul inventory, POS atau point of sale, layanan service. Nah, untuk keamanannya di sini menggunakan two authentic, 2FA ya, atau 2 faktor gitu. Nah, dan RBAC. Nah, untuk di sini kita bisa lihat proyeksi kematangan sistem, bisa lihat di sini sebagai ada diagram sebagai berikut, ada inventory dan ada service. Nah, ini untuk skor saat ini dan untuk target ya. Jadi ada mappingannya. Nah, di sini pencapaian target strategis level 3, establish proses, memerlukan peningkatan konsisten pada tata kelola dan keamanan sistem ERP. Nah, mungkin di sini ya kita ada analisisnya. Nah, mungkin selanjutnya untuk latar belakang dan tujuan akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Catur Yuda. Waktu dan tempat saya persilahkan ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Hafiz atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan membacakan terkait latar belakang dan tujuan. Di sini kita bisa melihat ada analisis kebutuhan transformasi keamanan TI dan untuk UMKM, di mana ada transformasi digital, yaitu retail UMKM memerlukan adaptasi teknologi yang masif untuk tetap kompetitif. Selanjutnya ada kebutuhan tata kelola TI. Di sini ada penerapan standar keamanan seperti 2FA dan rule based access control menjadi sangat krusial. Selanjutnya ada tantangan utama, yaitu keterbatasan sumber daya baik finansial maupun teknis serta belum terbentuknya budaya keamanan. Selanjutnya ada pengukuran dan analisis, menilai kapabilitas keamanan saat ini dan mengidentifikasi celah terhadap standar ideal. Selanjutnya ada evaluasi dan rekomendasi, yaitu menguji kontrol keamanan dan menyusun peta jalan perbaikan yang aplikatif. Lanjut. Sini kita bisa lanjut terkait kriteria audit COVID 2019. Di bawah ini ada kerangka kerja tata kelola IT. Yang pertama itu ada fleksibilitas tinggi, yaitu menawarkan kerangka kerja yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik organisasi. Lalu ada desain toolkit, lalu terus ada relevansi UMKM, selanjutnya ada governance dan manajemen objektif. Lalu di sini ada desain faktor, setelah itu ada capability level dari 0 sampai 5, dan terakhir ada proses assessment model atau PAM. Oke, lanjut. Setelah itu ruang lingkup audit. Di sini ada cakupan objek dan kerangka kerja audit IT. Di mana yang pertama itu ada objek audit, aplikasi ERP, mencangkup inventory, point of sales, layanan service, dan manajemen keuangan. Lalu ada proses utama, framework audit, di mana yaitu evaluasi dan manajemen risiko, keamanan informasi, serta kelancaran operasional. Di sini ada IDM 03, EPO 12, EPO 13, DSS 01, dan DSS 05. Oke, terima kasih Mas Hafid. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Mas Hafid. Assalamualaikum. Oke,
Oke, baik. Terima kasih, Mas Yuda, Mas Catur Yuda ya sudah mempresentasikan. Mungkin selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Mursanto. Waktu dan tempat, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Hafid. Kita lanjutkan. Di sini ada metodologi audit, yaitu pendekatan teknik dan skala penilaian. Pendekatan yaitu menggunakan pendekatan kombinasi kuantitatif dan kuantitatif untuk validasi data yang komprehensif. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, meliputi wawancara 5 responden, terus ada review dokumen, SOP, dan observasi lapangan melalui simulasi serta pemeriksaan log. Selanjutnya ada skala penilaian atau Goodman, itu menggunakan format biner, ya atau tidak, dengan klasifikasi F fully, L largely, P partially, dan N not. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada gambaran objek audit SISPU, yaitu analisis sistem ERP berbasis web. Di antaranya itu ada autentifikasi RBAC, yaitu implementasi role based access control yang diperkuat dengan two-factor authentication atau 2FA. Terus selanjutnya ada point of sales atau POS, dan selanjutnya juga ada layanan service, di mana modul pengelolaan after sales dan pemeliharaan teknis. Yang terakhir ada manajemen inventory dan keuangan, di mana di sini untuk pengawasan stok barang dan pencatatan arus kas secara otomatis. Sistem ini mendukung pemeriksaan puluhan transaksi harian secara real time, menjamin ketersediaan serta integritas data operasional bisnis di RKTX. Oke, selanjutnya. Di sini ada diagram hasil penilaian capability, ringkasan indeks, kapabilitas, dan analisis kritis sesuai tabel yang ada di halaman ini. Oke, selanjutnya kita kembalikan ke Mas Hafiz. Oke, baik. Terima kasih, Mas Mursanto, atas penjelasannya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mbak Sarah Nurlianah ya. Waktu dan tempat mungkin saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Hafid. Selanjutnya saya akan membahas tentang perhitungan maturity-nya. Di sini ada analisis level kematangan organisasi, yaitu dengan skor rata-ratanya itu ada di 32%. Dan untuk posisi saat ini itu ada transisi dari level 1 ataupun ad hoc itu menuju ke level 2 yang kita sebut sebagai manage. Dan di sini juga ada kekuatannya itu sistem transaksional yang andal dan mampu mendukung kebutuhan operasional dasar. Dan adapun area yang perlu ditingkatkan itu adalah budaya keamanan perlu diinternalisasi dan sistem pengawasan log itu perlu diperkuat untuk deteksi dini. Dan organisasi berada dalam tahap transisi strategis, fokus utamanya itu perlu dialihkan dari sekedar efisiensi operasional ke penguatan budaya keamanan dan kapabilitas observabilitas atau log monitoring untuk mencapai level 2 yang memang matang. Dan dari temuan audit dan analisis resikonya itu adalah ada identifikasi celah keamanan dan langkah mitigasi potensialnya. Dan poin-poinnya itu ada absennya auto logout, yaitu potensi manipulasi posisi karir oleh pihak yang tidak berwenang, dan ada juga tidak ada review event log yang berarti peretasan sistem dapat terjadi tanpa meninggalkan jejak audit yang berarti. Dan ada juga backup data manualnya, yaitu tingginya kemungkinan kehilangan data permanen akibat human error, dan ada juga kelalaian sosialisasi prosedur 2FA, yaitu kebocoran kredensial akses utama karena kurangnya pemahaman pengguna. Dan di sini juga ada informasi mengenai analisis gap-nya atau current versus targetnya. Dan ada juga evaluasi kematangan proses dan rekomendasi peningkatan DSS 05. Untuk kondisi saat ini, yaitu level kematangan proses belum mencapai target, dan kebutuhan akan mekanisme deteksi anomali yang belum optimal. Ada juga prosedur operasional keamanan yang memang masih perlu diformalkan, dan ada dokumentasi penanganan insiden yang memang belum sistematis juga.
Dan untuk mengenai target dan rekomendasinya, untuk sekarang itu target kematangan level itu ada di define proses dan ada implementasi sistem untuk pemantauan keamanan yang real time, juga formalisasi SOP yang memang penanganan insiden keamanan, dan ada juga penataan dokumentasi yang sistematis dan juga akuntabel. Dan ini juga diperlukan tindakan korektif dengan nilai gap di 3 poin pada area DSS 05 untuk memastikan memang layanan keamanan yang proaktif dan juga terstandarisasi. Oke, selanjutnya saya akan kembalikan lagi kepada Mas Hafid, dipersilakan. Baik, terima kasih waktu dan tempatnya sudah menjelaskan materi terkait analisis gap ya. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu yang bernama Mbak Imas. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mas Hafiz atas kesempatannya. Dan saya akan menjelaskan terkait rencana tindak lanjut atau action plan, yaitu langkah strategis untuk meningkatkan keamanan dan efisiensi operasional sistem, yaitu ada di implementasi auto logout atau pengaturan sesi otomatis setelah 10 menit untuk menjaga keamanan akses. Lalu ada dashboard monitoring event log atau penyediaan visibilitas real time untuk pemantauan aktivitas sistem. Selanjutnya ada otomatisasi backup berkala, implementasi cron job untuk memastikan redundansi data dan pemulihan sistem. Selanjutnya yaitu pembuatan dokumen SOP, penyusunan standar operasional prosedur resmi di setiap divisi untuk efisiensi alur kerja. Selanjutnya ada roadmap peningkatan atau tahapan strategis pengembangan sistem. Di sini ada 3 roadmap, ada di jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Di jangka pendek yaitu stabilisasi krisis atau implementasi kebijakan auto logout dan penguatan prosedur backup data. Dan di jangka menengah ada kepatuhan dan otomatisasi, yaitu pemenuhan standar kepatuhan dan monitoring log visual operasional. Dan selanjutnya ada di jangka panjang atau continuous improvement, yaitu audit sistem tahunan dan transisi ke pemeliharaan produktif. Selanjutnya, yaitu kesimpulan audit atau evaluasi status saat ini dan target maturity level 3. Status saat ini yaitu sistem fungsional mencapai skor 2,30 atau operasional, namun keamanan sistem berada di skor 0. Selanjutnya transformasi administratif yang berfokus pada formalisasi kebijakan dan prosedur standar operasional untuk mencapai target maturity level 3 pada tahun 2027. Selanjutnya ada transformasi teknis atau implementasi kontrol keamanan sistem yang komprehensif untuk menutupi celah keamanan yang ada. Jadi fokus utama adalah menutup kesenjangan keamanan dan meningkatkan efisiensi proses operasional menuju establish proses di tahun 2027. Dan selanjutnya saya kembalikan ke Mas Hafiz. Oke, mungkin terima kasih ya Mas Mursanto, Mas Catur Yuda, Mbak Imas, dan Mbak Sarat atas pemaparan materinya. Mungkin sekian dari kelompok 2 untuk presentasi mengenai sistem audit ya. Akhir kata yaitu terima kasih dan selamat siang.